Halo rekan-rekan sesama mekanik pemula, balik lagi di channel Auparyan. Di kesempatan video kali ini kami akan mentutorialkan cara merakit mesin EPU dari awal sampai hidup ya. Ini mesin EPU nya ini kemarin habis kita ganti per engkol ya. Nah, setelah kita ganti untuk per engkolnya, di sini jangan lupa ya ada ring 2 biji ya. Nah, ring keritingnya taruh di dalam, kemudian baru kita pasangkan untuk ringnya. Dan di rasionya di paling atas ini ada ringnya ya guys ya, jangan sampai kelupaan. Kemudian untuk top balancernya harus titik ketemu titik ya. Gigi dari balancernya ketemu titik, sama di gigi bandulnya juga harus ketemu titik ya, titik ketemu titik. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video tutorial seputar otomotif. Oke, kita lanjut dulu ya proses perakitannya guys. Jangan di skip-skip ya untuk videonya biar nggak gagal paham. Oke, sebelum kita pasangkan ya untuk baknya ini, alangkah baiknya kita lakukan pengeleman dulu ya rekan-rekan ya. Nah, setelah dilakukan pengeleman baru kita pasangkan untuk bak tengahnya ya. Nah, setelah dikira pas, dan jangan lupa di situ juga ada pin dowelnya ya, 2 biji, jangan sampai kelupaan. Nanti biar tidak terjadi kemiringan ya di bagian bak tengahnya ya. Kemudian kita paskan ya untuk semua komponen-komponen, mulai dari as kopling, kemudian bandulnya. Kemudian setelah rapet ya untuk bak tengahnya ini, baru kita lakukan proses pemasangan baut-bautnya. Jangan sampai dipaksakan ya, bak tengahnya belum rapet sudah dipasangkan bautnya, nanti malah seret ya di bagian bandul atau krik asnya. Oke, setelah rapet ya seperti di video, kita kencangkan untuk baut-bautnya, dan dipastikan setelah kencang untuk baut tengah mesinnya ini harus bandulnya ini muternya lancar ya, tidak seret, jangan sampai seret. Nanti kalau seret malah bunyi berdengung ya di bagian bandul atau krik asnya. Oke rekan-rekan, setelah kepasang untuk mesin tengahnya, baru kita pasang untuk gigi bintangan giginya ya. Nah, kita pasangkan, kita posisikan ke topnya ya. Di situ ada sejenis pen ya, harus masuk ya untuk pennya itu. Kemudian baru kita pasangkan untuk baut bintangan giginya. Untuk bautnya ini menggunakan baut L ya. Nah, setelah itu kita kencangkan sampai betul-betul kencang ya, jangan sampai kelupaan dikencangkan, nanti takutnya pas begitu mesin hidup ya baru keingat ya, astaga belum kita kencangkan untuk baut bintangan, jadi jangan sampai kelupaan. Kemudian setelah itu lanjut kita pasangkan untuk as giginya. Di as giginya itu ada per, ada ring ya, jangan sampai kelupaan. Kemudian kita paskan di bagian bintangan. Lanjut kita pasang ring untuk kopling ya, di situ ada ring. Kemudian kita putar-putar untuk bandulnya, sudah muter ya, sudah lancar. Jadi lanjut kita pasangkan untuk gigi penghubung gear pompa oli ya. Nah, di situ ada coakan, dan di situ juga ada pennya ya, atau ada spy, harus dipasang. Jangan sampai tidak dipasang ya rekan-rekan. Kalau tidak dipasang nanti malah muter di tempat ya untuk gigi penghubung gear pompa oli. Nah, di sini ada spy ya, harus dipasangkan. Kemudian kita dorong ya sampai masuk setengah. Nanti untuk setengahnya ini ngikut di sini ya. Nah, di gigi penghubung gigi kopling ya, dari bandul ke gigi kopling. Nah, sebelumnya kita pasangkan dulu untuk gear pompa olinya ya. Sebelum memasang gigi penghubung koplingnya, kita paskan dulu ya untuk pen gigi pompa oli. Harus pelan-pelan rekan-rekannya. Kalau tidak ini harus nanti bisa patah ya, di bagian gigi pompa olinya bisa fatal. Olinya tidak bisa naik ya ke bagian silinder kop.
Kemudian untuk kancingan gear pompa olinya harus dipasang ya rekan-rekan. Kemudian kita tes untuk muternya. Jadi sudah muter ya untuk gear pompa oli, sudah aman. Lanjut kita pasang untuk gigi penghubung kopling ya. Gigi penghubung kopling, kemudian kita pasang reng ya. Di sini rengnya 2 biji ya, ada yang lebar, kemudian ada yang kecil lagi ya. Dan untuk drat gigi bandulnya ini ke kiri ya untuk dratnya ini. Jadi kalau kita mau kencengin bautnya ini harus ke kiri ya, jangan sampai ke kanan. Kalau ke kanan membuka ya. Nah, sama dengan KLX ya, di bagian gigi timing KLX dia ngencenginnya itu ke kiri, jangan sampai ke kanan ya. Lanjut kita pasang untuk rumah kopling ya. Di situ ada bos, kemudian ada ring ya. Nah, setelah itu baru kita pasangkan untuk rumah kampas kopling ya. Kemudian kita pasangkan untuk kampas kopling, plat kopling diselang-seling ya rekan-rekan. Kemudian untuk apa namanya, kampas koplingnya sebelum dilakukan pemasangan diusahakan dikasih oli dulu ya, dikasih pelumasan biar nanti tidak terjadi slip ya pas posisi mesin baru dihidupkan. Lanjut kita pasang untuk ring kopling atau ring mur kopling ya. Di situ ada ring pengunci, kemudian baru kita pasangkan untuk baut koplingnya ya. Dan untuk pengencangan baut koplingnya seperti biasa ya, ke kanan. Nah, kalau untuk mur koplingnya ini ngencang proses pengencangannya itu atau dratnya itu ke kanan ya. Tapi kalau di gigi primernya itu dratnya ke kiri ya. Nah, berbeda ya rekan-rekan, jangan sampai terbalik juga ya untuk proses pengencangannya, nanti bisa fatal, tidak bisa kenceng ya di bagian murnya. Dan harus dipastikan betul-betul kenceng juga ya untuk murnya. Nah, jangan sampai kendor ya, kalau kendor nanti malah fatal. Oke, setelah itu lanjut kita pasang untuk bearing bambu ya. Di sini untuk penutup atau untuk stud koplingnya ya nantinya. Kemudian kita pasangkan dari penutup rumah kopling ya, dari dalam. Baru kita pasang untuk per kopling, kemudian baut per koplingnya kita pasangkan. Dan harus posisinya top ya, sudah masuk rapat baru kita pasang untuk bautnya ya rekan-rekan. Kemudian untuk proses pengencangan baut rumah kopling atau baut per koplingnya ini jangan sampai betul pakai perasaan ya, jangan dipaksakan, nanti bisa patah ya untuk bautnya. Karena keseringan saya alami ya, dulu masih baru-baru kita belajar ngebengkel ya. Nah, berapa kali saya sering patahkan di bagian baut per kopling ya, karena rawan sekali ya. Untuk ngencenginnya itu cukup kalau sudah mentok, nah diputar sedikit ya, jangan sampai dipaksakan. Oke, setelah itu tinggal kita pasangkan untuk bak koplingnya. Kemudian untuk packingnya mau dilem mau ndak terserah sampean atau rekan-rekan. Kalau posisinya baru ya, biasanya saya tidak melakukan pengeleman ya, tapi tergantung situasi dan kondisi dari bak koplingnya dan juga di bagian bak tengahnya. Kalau masih mulus ya tinggal dipasangkan saja, dan tentunya supaya tidak terjadi kebocoran ya. Yang penting tidak terjadi kebocoran rekan-rekan. Oke, setelah itu kita tinggal kencangkan untuk baut bak koplingnya rekan-rekan ya. Nah, kalau proses pengencangan baut bak koplingnya ya sewajarnya ya, seperti kita kencangkan baut pada umumnya ya, tapi jangan terlalu kencang juga, nanti takutnya bisa patah ya. Nah, ngencengin bautnya juga harus memakai perasaan rekan-rekan. Oke, lanjut kita pasang untuk rantai keteng ya, atau rantai kamratnya ya rekan-rekan. Kemudian kita paskan di bagian gigi sentriknya.
Lanjut kita pasang untuk sepai magnet ya, jangan sampai kelupaan. Kita paskan dari cowakan bandul atau kerik asnya, kemudian filter kasanya kita pasang, kemudian untuk gigi one way nya kita pasangkan. Nah, setelah itu baru kita pasang untuk magnetnya ya, harus diposisikan lurus dengan cowakan yang berada di magnet sama di bagian kerik as ya. Harus dipaskan dengan pennya ya di bagian magnetnya, kemudian kita pasang untuk murnya. Sebelum memasang bak magnet ya, alangkah baiknya kita rakit saja di bagian silinder blok sama kopnya ya, supaya memudahkan kita nanti proses mencari top kompresi atau top timing ya. Nah, kalau kita pasang untuk bak magnetnya duluan, nanti proses pengetopannya kita intip ya dari lubang magnet. Tapi kebiasaan saya kalau habis turun mesin ya, saya pasang dulu di bagian atau saya rakit ya di bagian silinder kop, baru kita pasang untuk penutup bak magnet ya. Oke, setelah itu kita pasang ya untuk pistonnya, dan posisi pistonnya yang in berada di atas dan tentunya X berada di bawah ya. Kemudian kita pasang untuk packing block, kemudian baru kita pasang untuk silinder bloknya ya. Nah, setelah pas, lanjut ya kita pasangkan untuk baut bloknya yang biar tidak geser ke kanan dan ke kiri. Nah, jangan lupa pindowalnya dipasang juga ya rekan-rekan. Kemudian sebelum memasang boring atau blok ya, diusahakan dikasih pelumasan dulu biar masuknya plug and plug ya. Kemudian setelah kepasang, kita lanjut memasang packing kopnya ya. Mau dilem boleh, mau ndak dilem juga boleh ya rekan-rekan, tergantung situasi dan kondisi. Nah, kalau biasanya kalau saya ya, kalau baru untuk packingnya dan untuk dinding atau kerataan dari silinder blok sama kopnya masih rata ya, nah ndak usah kita lem juga ndak masalah ya, ndak bakalan terjadi kebocoran. Nah, lanjut kita pasang untuk silinder kopnya ya rekan-rekan ya. Nah, setelah kepasang untuk silinder kopnya, tinggal kita pasang untuk noken as ya. Untuk noken as yang X kita pasangkan dulu ya, baru kita pasang untuk noken as yang bagian in ya. Jangan sampai terbalik ya juga untuk noken asnya. Sebelum memasang noken as, dipastikan untuk sim-siman klep, kemudian topi klepnya kita pasangkan dulu rekan-rekan ya, baru kita pasang untuk noken asnya. Kemudian ya dari titik apa namanya atau posisi top dari noken asnya yang X itu ada garis ya, nanti kami coba perlihatkan ya. Kemudian dari titik noken as yang X ke in, mata rantainya dihitung 16 ya, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang ya rekan-rekan. Nanti apa namanya biar top speed dari mesin ini dapat ya. Oke rekan-rekan, coba kami akan memperlihatkan ya posisi top kompresi dari mesin Satria EPU ini. Jadi dari magnet ini ada garis, kemudian ada tanda T, harus sejajar dengan garis yang berada di bagian mesin tengah atau crankcase-nya ya. Kemudian untuk noken as yang bagian X ya harus sejajar ya, di situ ada garisnya, harus sejajar dengan dinding silinder kopnya. Kemudian tanda panahnya harus lurus ke atas ya untuk noken as bagian X, begitu pula dengan noken as yang bagian in. Kemudian dari titik noken as bagian in ke X, untuk mata rantainya dihitung ya rekan-rekan. Nah, cara ngitungnya ya rekan-rekan, kalau sudah lurus untuk garisnya dari sini ya ngitungnya. Nah, dari sini kita hitung 1 sampai di bagian noken as yang bagian in
itu jumlah mata rantainya berjumlah 16 ya. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih ya. Nah, dari sini ya, biasanya kalau EPU ada garisnya juga, di situ juga ada tanda panah ya. Oke, rekan-rekan, semoga bisa dimengerti ya rekan-rekan. Untuk posisi top dari top kompresi untuk mesin Satria EPU ini ya rekan-rekan. Nah, setelah dipastikan top ya, nah lanjut ya, kita lakukan pemasangan di bagian cakepan atau penutup rumah noken asnya rekan-rekan ya. Nah, kemudian tinggal kita pasangkan untuk baut-baut dari penutup atau cakepan rumah noken asnya. Nah, di situ juga ada tanda in dan X. Jangan sampai terbalik rekan-rekan, ndak bakalan pas nantinya ya untuk tutup dari penutup headnya ya. Kalau terbalik ndak bisa pas untuk baut penutup headnya ya. Jadi harus diperhatikan, yang in ditaruh di in, yang X ditaruh di X ya. Kalau yang in di atas, yang X di bawah rekan-rekan. Kemudian tinggal kita kencangkan saja ya untuk baut-bautnya rekan-rekan. Oke, setelah dikira kencang ya, untuk baut-bautnya ini dicek satu persatu ya, jangan sampai ada yang terlewat ya. Kemudian kita seruput kopi. Nah, setelah itu baru kita jebretin atau kita putar ya ke kiri untuk setelan rantai keteng atau rantai kamratnya. Jangan sampai kelupaan, nanti tahu-taunya di starter rantai ketengnya loncat, klepnya bisa bengkok ya rekan-rekan. Jadi harus dikencangkan ya. Kemudian baru kita pasangkan untuk bak magnetnya, dan tentunya packingnya jangan sampai kelupaan rekan-rekan ya. Oke, setelah itu baru kita pasang untuk baut-bautnya, kemudian kita kencangkan. Nah, setelah ini baru kita pasang untuk olinya ya rekan-rekan. Baru kita lakukan proses naikin mesin ke rangkanya rekan-rekan. Sebelumnya kita seruput kopi dulu rekan-rekan ya, biar tidak mumet. Karena untuk proses perakitan ini sudah selesai ya rekan-rekan. Oke, ini untuk penampakan mesin. Nah, ini untuk rangkanya ya, tinggal kita naikin ke rangkanya rekan-rekan. Tapi sebelum kita pasang untuk penutup silinder kopnya ini, nah di sini kan ada tutupnya rekan-rekan ya, penutup silinder kop. Kemudian untuk dinamonya juga nanti kita pasang belakangan ya rekan-rekan ya, setelah naik dari mesin atau naik ke rangkanya ya, kita naikin. Sebelum kita pasang untuk penutupnya ini, tujuannya jangan dipasang dulu ya, maksud saya tujuannya nanti kita lihat dari sirkulasi oli. Oke, ini rekan-rekan kita hidupin dulu untuk motornya rekan-rekan, sudah naik ya ke mesinnya. Nah, untuk olinya juga sudah naik, dan alhamdulillah mesinnya sudah hidup ya rekan-rekan. Jadi sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time dan salam otomotif.